Adrenalin mungkin lebih ini ya, dan lebih mental juga kan yang mental, diasah kan. benar. Saya misalnya gol saya ginikan aja depan musuh, Nah, kebawa pasti kan, kebawa. emosi lah apalah ya gitu kan. Drop mental. Ya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bekesahan. Saya Agung dan hari ini kita kedatangan the one and only. Luar biasa nih. Dengan brother kita, saudara kita Kiwa. Ya. Kiwa ya benar ya? Kiwa. Apa kabar bro? Kita tos dulu ya. Alhamdulillah baik aja. Alhamdulillah nih akhirnya kita kedatangan nih salah satu talenta yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Kalimantan dan Indonesia ya kan. Karena tahun 2019 dia memenangkan satu kejuaraan yang sangat bergengsi di Thailand ya waktu itu ya. Mewakili salah satu klub Thailand juga waktu itu ya. Dan mengalahkan semua perwakilan dari tim e-sport dunia ya. Salah satunya mungkin Arsenal. Pemain Arsenal waktu itu ya. Pemain dari Eropa, dari Belanda dan dari Portugal ya. Portugal ya. Oke, langsung aja kita nggak usah banyak bekesahan ya kan. Kita persilahkan nih untuk cerita nih brother kita Kiwa nih. Apa kabar bro? Alhamdulillah baik aja. Sehat ya. Sehat. Masih kebawa bahasa Thailand nggak ini? Ya masih. Sawadika begitu ya. Kadang-kadang di rumah itu kan kadang-kadang ngomong sama orang tua itu kan kalau Thailand itu kan kebanyakan belakangnya itu pakai na. Gitu Soalnya ya. gini, oke nah. Jadi Jadi kadang-kadang di rumah iya nah. Masih ada ke bawah gitu. Jadi sebenarnya mirip-mirip juga dengan bahasa kita ya. Mirip-mirip aja. Cuma ya kadang-kadang kan mereka kan ngomongnya agak cepat. Oh gitu ya. Kalau kita kan lah ya kan, lah kan. Ya, oke lah. Kalau Oke, ya. nah pakai nah. Oke. Terus akhirnya kebawa nih sampai sekarang nih. Masih ada kepikiran gitu. Masalahnya kan kalau saya latihan malam itu kan, latihan itu kan sama orang Thailand. Latihan sama orang Thailand ya. Jadi kan ngomongnya kan Thailand tuh. Jadi sehari-hari bahasanya kalau di sana bahasa apa? Bahasa Thailand, bahasa Inggris. Kalau untuk ngomong sama manajemen itu pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Cuma kalau sama teman-teman main itu kan senang aja itu kan ngologin mereka pakai bahasa Thailand kan lucu jadinya. Kok nggak cocok ngomongnya gitu. Bro, sudah lama nih di Thailand nih. Berapa tahun nih total? Total 3 tahun. 3 tahun ya. Kemarin di klub. Jadi gini, 2019 itu saya di PT Pracuap. PT Pracuap, oke. Yang sekarang itu ada pemain sepak bola Yanto Basna. Oh, Yanto Basna. Oke, pemain Indonesia juga ya. 2020 saya pindah tim ke Biji Patung. Bangkok Glass Patung United namanya. Oh, oke. Nah, itu salah satu tim besar juga. Saya direkomendasikan sama teman Thailand bahwa kalau mau pindah ke sana aja. Dan memang terbukti ya. Terbukti enak semuanya kan. Semua. Pokoknya tinggal main aja lah. Ya. Gitu. Dan akhirnya sekarang pindah ke Indonesia nih ya pindah kan. Indonesia karena ini Covid. Oh, Kalau Covid ya masih di sana. Pulang kampung nih ceritanya ya. Iya. Tapi gimana nih bro? Setelah lama main di negeri orang nih ya kan, sekarang balik lagi ke Indonesia dengan kultur Indonesia lah ya kan. Dengan kultur e-sportnya Indonesia gimana nih bro? Jadi yang sederhana aja yang saya merasakan perbedaannya itu kalau di Thailand kita disuruh nih misal sama manajemen jam 9 ngumpul, setengah 9 kita udah nyampe. Oh gitu. Nah kalau di Indonesia kan beda lagi nih, jam 9 OTW kan. Jadi kadang-kadang itu ya karet. Jadi gitu kan, ntar dulu OTW nih habis Isya misalnya, habis Maghrib gitu kan. Habis Maghrib ini jam berapa kan kalau di sana kan. Jadi kadang-kadang ke bawah itu juga masih gitu karena ya? udah kebiasaan gitu. Tapi sekarang dengan kultur yang ada di Indonesia ya kan, kembali lagi nih ya kan, berarti banyak juga pelajaran yang diambil dari klub besar di Thailand ya. Jadi banyak belajar juga saya, artinya cara menghargai orang, ngomong sama orang itu kan gak biasa sembarangan. Benar.
kayak misalnya ngomong sama manajer atau siapapun yang lebih tua daripada kita kan nggak bisa ngomongnya sembarangan. Nggak bisa sembarangan ya. Jadi ya banyak juga belajar. Ya itu contoh nyatanya kayak jam itu. Jam itu jam 9, setengah 9 kita udah nyampe. Luar biasa banget Indonesia. Jadi kantor jam karetnya. Jadi itu saya tuh sampai nggak habis pikir ya. Kita main itu jam 11 misalnya. Oke. Jam setengah 9 kita tuh udah berangkat. Jam setengah 9 tuh kita udah jalan tuh. Nyampe di sana tuh setengah 10. Ini mainnya jam 11. Jam 11 mainnya ya. Ternyata memang kita harus santai, relax, tenang. Nggak gerusa-gerusu lah gitu, orang kan nggak panik gitu. Nggak panik. Entah kita nggak tahu di jalan ada apa kan gitu. Jadi memang menurut saya itulah pelajaran yang paling yang nyata lah. Mungkin kalau bisa dikatakan di sana mungkin lebih disiplinnya. Lebih ya disiplinnya tuh lebih kuat ya. Lebih kuat. Artinya kalau di sana itu bukan masalah skill lagi. Oh gitu ya. Attitude juga. Attitude tuh paling penting. Paling penting ya. Meskipun lu sejago apapun apapun kalau attitude-mu nggak bagus udah ditendang pasti. Gitu ya. Nah, ini kita bicara masalah Thailand, klub-klub di sana. Sekarang kembali ke Indonesia, sekarang dapat kontrak baru ya. Iya, jadi gini, karena di tahun ini karena Covid kan lagi naiknya banyak, jadi di Thailand itu diputuskan federasinya bahwa Liga Thailand tahun ini 2021 itu online. Online, oke. Karena nggak bisa main offline di sana karena banyak ini kasusnya. Tapi offline sendiri kan ya kalau bicara segi entertainment kan lebih menjual ya, Bro. Oh jelas. Makanya itu yang di tahun ini saya pindah tim. Karena tim saya sebelumnya yang Biji Patom itu tidak mau ikut. Oh gitu. Karena menurut mereka itu nggak menarik lagi. Karena menarik, online kan, cuma pasang kamera, ditampilkan cuma ya kurang lebih kayak gini ya. Kita podcast gini kan. Podcast gini ya. Biasanya kan kalau kita main offline kan berhadapan langsung. Benar. Dan adrenalin mungkin lebih ini ya. Dan mental juga kan yang diasah kan. Benar. Saya misalnya gol saya gini kan aja depan musuh. Nah, kebawa pasti kan. Emosi lah apalah ya gitu kan. Drop mental. Ya itulah yang memang ya jadikan seninya lah di situ ya. Entertain lah. Entertainnya. Jadi ya mau nggak mau saya harus cari tim yang baru kan gitu. Cuma ya saya banyak juga tim yang nawarin, cuma saya pikir yang tim ini aja lah karena saya teman-teman juga kan. Dan sekarang masuk di Indonesia nih. Masuk di Indonesia dengan tim apa sekarang nih? Maksudnya tim e-sport Samarinda? Iya, e-sport Samarinda. Ini kalau di Indonesia dan khususnya saya ini memang dari dulu di Station Game. Oke. Karena dari awal saya terjun ke dunia ini itu dinaungi oleh Station Game. Artinya yang mereka lah yang semuanya mengurusin kayak fasilitas saya, kontrak dan lain-lain ya. Jadi memang misalnya kayak kebutuhan saya mau PS atau apa stick atau kaset gitu kan mereka yang semua nyiapin. Mereka yang support lah ya. Support. Jadi saya udah nggak mau pindah-pindah kemana lagi. Jadi memang tetap yang di sini aja sudah. Gitu ya. Jadi kalau bicara itu sudah cocok lah ya. Sudah cocok. Ya bukan bicara masalah angka lagi sudah. Oh gitu ya. Emosional ya berarti. Iya, karena memang kita dari awal ya. Sama-sama. Kita bangun ini kan. Bro, cerita sampai sekarang nih. Ya, mungkin sekarang bicaranya untuk Asia ya siapa yang nggak tahu lah ya kan. Untuk Asia ya. Tapi nggak tahu orang Kukar banyak yang tahu nggak ini? Kayaknya nggak tahu. Kecuali dimasukkan di media sosial. Mungkin ya. Kalau di up mungkin baru tahu. Oh ternyata ada atlet e-sport gitu kan. Kelas Asia atau kelas dunia nih ya. Ada di Kukar, brother. Ternyata gini kemarin kan yang tahun ini awal-awal itu kan saya kan main di Borneo kan. Produksi yang pramusim untuk event itu. Nah ternyata banyak yang nge-up media sosial yang ada di Tenggarong. Ya contohnya info-info itulah semua kan. Ternyata dari situ juga gitu loh. Artinya banyak orang tahu juga. Dan akhirnya mereka kebingungan nih. Kok bisa ya? Kok bisa main game gitu? Kita aja main game ngabisin uang katanya. Aduh. Ini yang susah saya jawab nih. Susah dijawab ya. Tapi kadang-kadang tuh satu yang saya malas tuh. Enaknya ya cuma main game bisa keluar negeri ya. Itu ya. Yang dipikir tuh cuma enaknya aja. Enggak tahu susahnya nih kayak apa gitu kan. Nah, Kiwai, ini agak sedikit unik nih dengan nama Kiwai sendiri ya. Kiwai itu asal mulanya, nah itu memang nama asli apa? Bukan. Oh bukan ya. Kayak kalau di artis itu kan nama panggungnya kali ya. Nama inilah nama samaran. Iya. Biar nggak ketahuan gitu. Bro, Kiwai sendiri ini artinya apa sih? Kalau Kiwai itu kan kalau bahasa Kutai itu kidal. Oh kidal ya.
karena saya itu, nah kenapa Kiwa nih ada sejarahnya nih. Ada sejarahnya nih. Saya itu kan dulu main band. Oke, anak band. Kebetulan posisinya di drummer. Cuma karena bapak dulu pemain band juga kan, posisinya drummer sama. Saya jadi bapak setelah main manggung atau latihan, saya tuh ikut-ikut tuh pukulin drum itu. Cuma gini tangannya. Jadi kebawa terus sampai sekarang. Kalau main drum tuh kayak gini. Harusnya kan gini nih. Headnya ke tangan kanan, ini ya saya kebalik gini ya. Nah, cuma kalau main yang kayak instrumen kayak yang gitar dan lain-lain itu tetap bukan di kiri, saya di kanan. Tapi kenapa masuk ke dunia game gitu loh? Nah, karena kalau sebenarnya kalau dilihat dari histori dan sejarah orang tua kan mungkin orang tua lebih arahnya kan ke seni ya. Ya, ada arahnya ke sana. Cuma seni, dulu itu memang suka aja main-main gitu. Cuma nggak terlalu, maksudnya kalau dulu ya bedanya dengan sekarang. Kalau dulu kan kita kan nggak beli itu macam-macam kayak top up itu kan nggak ada. Cuma kita beli konsol. Zaman dulu kan konsol itu beli kaset udah main. Ya paling stick rusak ganti upgrade ya kan. Kalau nggak kerental kan gitu kan. Jadi gitu-gitu aja dulu. Tapi sempat jadi anak rental juga dong. Sempat main di lesehan. Kaki yang dari gini lipat gini. Sil pesan es teh gitu ya. Sama mie goreng gitu kan. Sempat itu ngalamin itu ya. Jauh. Itu tahun berapa itu, Bro? 2008 2009 lah ya. Karena 2008 2009 saya itu sudah mulai main di luar. 2008 2009 jadi mulai. Ada lomba di luar, saya ikut. Nah, di situ saya banyak belajar. Benar. Artinya, permainan orang Jawa ini ternyata gini ya. Jadi patokannya dulu memang di Jawa ya. Di Jawa. Di Jawa ya. Semuanya kan di Jawa. Iya. Tapi kan IKN sekarang. Iya. Moga-moga lah. Tinggal. Moga kita bukan jadi. Selamat datang di IKN ya. Bukan jadi penonton aja. Bro, berasal bermula dari rental, terus akhirnya ikut pertandingan. Itu ada pernah kebayang nggak sebelumnya? Sampai sekarang gini, ya, nggak ada. Kalau saya gini, pola pikir saya sampai sekarang pun saya mikir gini, kalau kamu mau cari uang, kamu kerja. Oke. Kalau kamu untuk game, kalau mau dijadikan cari kerjaan itu susah. Jadi game sendiri ini menjadi satu passion mungkin. Passion aja. Kalau saya gitu. Jadi banyak yang nanya kan kok bisa gini. Makanya saya bilang, saya nggak mau patokannya saya cari uang di game. Karena kita pasti akan terasa terbeban masalah itu. Terbeban ya. Karena kan game ini kan pasti harus update terus. Kalau kita nggak update kan ketinggalan kita. Makanya saya banyak yang nawarin, coba main yang lain dong. Mainin mobile gitu. Saya bisa aja main, cuma udah malas gitu. Mau ngejar itu nggak bisa lagi karena harus ya. Salah satu harus yang ada ditinggalkan, harus fokus kan. Harus fokus ya. Dan saya sekarang ini tujuannya sudah mau mencari generasi yang baru aja. Oh, untuk generasi ini ya, generasi yang berikutnya. Berarti ada buat sekolah untuk atau jangan-jangan buat tim lagi nih. Tim sendiri ya enggak ya? Ternyata saya tuh di Tenggarong itu kan ada teman-teman juga main PS gitu kan, di rental itu kan saya sering ke sana, saya lihat ada yang bagus sedikit, mau nggak nanti tak ajarin gitu. Gitu ya, arahnya sudah gimana caranya ini tongkat kepemimpinan, tongkat sejarah ini harus dilanjutkan ya, gitu aja. Wih, jago dong. Dan sekarang kan dan kita terbantu juga ada organisasi e-sport kan di Indonesia kan, salah satunya ESI kan? Ya semoga dengan adanya itu. Kemarin ESI baru datang sini loh. Nah, ya saya ada lihat itu. Ada lihat. Saya lihat di depan ya. Di depan. Ya itu, semoga lah ada ESI ini juga kan, saya harap juga ya semua talenta itu semua game lah bisa keangkat semua lah. Bro, bicara dengan oke lah, kita bicaranya sekarang bicara passion, terus bicara hobi ini akan orang tua sendiri sampai sekarang gimana nih? Dulu mungkin bisa diceritain sama teman-teman ya yang di rumah ya. Dukungan dari orang tua sendiri awalnya seperti apa tuh? Wah, kalau saya ini parah ya. Parahnya ini karena maksudnya gini, support total atau gimana? Enggak ada support. Oh, enggak ada support. Karena gini, karena saya mengalahkan sekolah saya. Itu yang jadi blunder pertama. Jadi blunder ya. Jadi gini, saya itu setelah selesai SMP mau masuk ke SMA 1 nih, SMA unggulan lah di Tenggarong itu. Tiba-tiba saya jalan dicegat sama teman, ada lomba di Samarinda. Oh gitu. Karena ini kalau menang perwakilan Kaltim menuju ke Jakarta. Saya ingat banget itu. Jadi saya nggak ikut tes. Waduh.
Kan tesnya tuh Jumat Sabtu, Jumat datang Sabtunya enggak, lombanya Sabtu Minggu. Gitu. Itu blunder tuh bagi saya tuh. Blunder. Tapi sebenarnya ada hikmahnya juga ya sebenarnya. Iya, jadi memang ya itu memang jalan. Itu jalannya lah ya, jalannya ya. Jadi nggak masuk nih sekolah unggulan nih. Masuk yang SMA satunya, lewat belakang gitu. Pelapon gitu kan. Tahu juga. Berarti SMA dulu SMA 1 enggak, SMA 2. SMA 2 belakangnya lah ya. Belakangnya. Karena kan bisa lihat pelapon kan. Iya, Ketinggalan kan, ketinggalan. Ada kuota 1 nih gitu kan. Terus dulu mungkin 2000 ya ingat banget nih. Kalau dulu zamannya kan mulai dari Nintendo lah. Iya, Sega. Ya, Sega. Terus dulu Atari masih ya kan, sekarang lagi populer lagi itu ya kan. Iya. Kembali ke PS1. Zaman dulu kan PS1 Batistuta gitu kan. Kalau enggak apa nih yang Nigeria ya kan. Ochi, Babangida, Kano semua. Yang cuma wancu-wancu habis itu dibilang kenapa curang dia kan? Pakai cheat. Pakai game sak kalau dulu. Game sak kan dulu kan. Iya, ingat banget game sak. Terus dimulai dari berarti startnya dari PS2 atau PS? Kalau saya PS2. PS2 ya. Tapi dulu senangnya main video game yang pakai koin itu. Oh, ada di Tenggarong ya. Di Tenggarong ada ya. Dekat jembatan gitu. Dingdong lah bilangnya dulu. Dingdong ya. Cuma kan ada game-game lain. Game-game. Cuma carinya ya bola. Jadi saya tuh duduk aja nunggu ada orang main ngajakin berdua. Karena kalau main sendiri udah tamat terus. Oh, tamat terus ya. Sombong ya. Jadi nunggu dulu gitu. Kalau ada orang masukkan juga main sama-sama. Sama-sama. Kalau kamu ya kan gitu aja. Dari PS2 lari lagi ke PS3. Ikut perlombaan waktu itu di PS2 sudah. PS2 sudah ikut PS2 ya. Ikut. Naik ke PS3 upgrade ya mungkin ya. Saya udah dulu kalau zaman PS2 saya ditemanin Mas ditemanin sama bos saya itu yang di Station Game. Kalau PS3 udah saya ditinggal sendiri. Jadi berangkat kemana-mana tuh 1 minggu di Jawa, pernah saya 1 bulan nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang. Karena ada Bang Toyib kah atau apa ini? Nggak, karena ada lomba. Oh, ada lomba, bukan Bang Toyib kan? Jadi lombanya itu 4 minggu berturut-turut. Oke. Karena kalau kita bolak-balik kan iya, ongkos ya. Jadi saya tuh pertama main di Riau, baru. Oke. Habis itu main di Surabaya. Ke Jakarta, baru di Bandung. Itu 1 bulan saya nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang ya. Begitu. Tidur di rental, tidur di rumah teman, pokoknya ya gitu lah. Ya perjuangannya berat, Bos. Berat ya. Makanya jangan bilang enak ya main PS ya. Duduk-duduk dapat gaji. Jangan lihat enaknya aja. Kontrak ya kan. Dapat kontrak enak lihat. Kita nih udah mau pepet lu ya udah kan. Mau patah pinggang nih. Terus sekarang pakai ini kan. Iya, pakai kursi gaming. Bro, berawal dari hobi akhirnya sekarang jadi atlet ya. Dan membanggakan nama Indonesia nih ya kan. Suka dukanya ya mungkin ya banyak ya yang dirasain ya. Termasuk itu tadi ya. Pertandingan-pertandingan itu ada kesan-kesan tersendiri ya. Iya, pasti. Yang paling unik dan berkesan itu di waktu apa itu? Kalau berkesan sih ya, kalau pertama kali yang saya rasakan saya itu di 2017. Oke, 2017. 2017 itu, nah ini pertama kali saya masuk timnas Indonesia. Wih. Jadi itu kebetulan. Dan ada yang tahu itu? Nggak ada. Nggak ada yang tahu. Zaman itu kan belum medianya belum ada ya. Masih biasa aja. Masih zaman mana? Timnas ya? Timnas itu. Artinya, jadi gini, ada kayak ketua-ketuanya yang komunitas seluruh Asia Tenggara itu kayak contohnya Indonesia, Thailand, Vietnam, terus Malaysia juga sama Singapura itu. Nah mereka itu bikin lomba untuk negaranya masing-masing. Negara. Jadi kualifikasi semua. Nah kebetulan saya menang di kualifikasi online. Kan saya mainnya online waktu online itu kan. Ya. Udah zaman PS4 itu. Oh sudah zaman 2017 itu. 2017. Jadi saya mewakili timnas Indonesia di Bandung. Kebetulan tuan rumah kita di Bandung. Oh, tuan rumah di Bandung. Oke. Jadi saya ada teman saya juga dari Jakarta, dari sama Makassar. Sudah berempat. Nah, itu paling berkesan pertama kali karena saya baru merasakan kayak gini ya. Ininya ya. Maksudnya apa euforianya ya. Itu didukung orang banyak gitu. Tapi sebelumnya itu udah pernah kalau didukung orang banyak pun. Saya kan pernah main di JCC itu. Yang ditonton hampir ribuan orang, pernah pakai layar besar tuh pernah saya besar ya. Cuma karena timnasnya ini lah, timnasnya itu yang mahal kan? Bener. Bukan kita bawa negara lah ya. Kita kan? bukan masalah angka lagi kan? Benar kita bawa negara nih. Negara ini negara gitu. Kapan lagi kita nih gini kan? Bener. Nah dari situ tuh awalnya tuh, makanya dari 2017 tuh saya putuskan saya
akan bersungguh-sungguh kali ini. Fokus lah ya akhirnya ya. Fokus ke game ini sendiri ya. Jadi main sehari 3-4 jam. Itu biasanya kalau masuk timnas sendiri itu mainnya tim atau ada yang sendiri ya? Nah, kalau dulu kan masih sendiri-sendiri. Kalau sekarang kan ada yang kayak namanya kalau di PS itu co-op. Co-op itu bisa berdua, bisa bertiga. Oke. Nah, yang sekarang yang saya jalanin ini main di Thailand, saya itu main di co-op 3 lawan 3. 3 lawan 3, 3 on 3 ya bilangnya ya. Jadi kepala kita dijadikan satu kan. Susah kan, lebih susah lagi dong. Itu saya tahun lalu kalau di tim saya yang sebelumnya itu saya tuh cuma saya sendiri orang Indonesia, teman saya tuh Thailand semua. Bagaimana caranya saya nih komunikasi. Swadik gitu kan enggak ya. Jangan diumpan dulu gitu kan. Apa ngomongnya gitu kan. No passing gitu. Jadi itu yang pengalaman juga yang saya rasakan. Tapi akhirnya di pertandingan di tahun 2009 akhirnya menang di Piala Raja ya. Sorry, saya ralat itu. Bukan 2019, itu 2020. 2020 berarti tahun kemarin dong? Ya. Piala Raja. Iya, kan 2021 ya. Iya, 2020. Awal-awal itu. Dari berapa ini seleksi seluruh dunia berarti ya? Jadi itu pertandingan Piala Raja. Ini dari raja loh, berarti kan pimpinan negara kan? Iya, pimpinan negara. Yang ini yang bikin event. Ya kayak kalau di Indonesia Piala Presiden ya, lah ya. Piala Presiden ya gitu, Piala Raja. Dan mereka mengundang Konami yang punya kaset. Itu datang itu presidennya Konami dari Jepang itu. Konami datang hari finalnya itu. Nah, itu lomba 1 bulan. Jadi ada kualifikasi 1, kualifikasi 2 sama 3. Nah, itu pesertanya itu hampir 5.000. Dan yang datang itu ya termasuk Eropa tadi. Ada yang dari Asia tuh udah Hong Kong, Korea udah datang semua. Hampir keseluruhan Asia. Sampai ke Iran datang. Oh, Iran datang juga ya. Karena dilihat itu kompetisi yang memang benar-benar bergengsi lah ya. Karena banyak yang datang, apalagi dengan ada Eropa gitu. Wah, seru ini pasti. Seru ya. Kebetulan saya kan udah stay di sana. Iya, santai aja. Oh, ada si A datang, si B datang ini gitu kan. Ya banyak pengalaman juga. Saya kualifikasi yang dari pertama kita gugur itu di babak 64 besar. 64 besar. Yang kedua itu kita gugur di 16 besar. Nah, yang ketiga kita lolos masuk 4 besar. Nah, jadi 3 kualifikasi itu langsung main di grand final. Oh, langsung masuk di grand final. Jadi di total berapa diambil gitu. Dia mungkin hitungan poin atau apa ya? Iya. Jadi dari kualifikasi 1 ada berapa tim, nanti dimasukkan di grand final. Nah, grand final itu nggak tahu kita ini istilahnya sebelumnya aja latihan kok susah banget ya main co-op nih ya. Karena harus nyatuin satu ini ya visi dan misinya ini nah. Itu kan susah. Siapa yang ego, siapa yang enggak. Harusnya di syuting, harus jadi umpan kan itu yang susah. Benar. Nggak tahu kita hari itu tuh. Dan rasukan apa? Gitu ya. Main aja. Karena itu tadi ya, mungkin yang karena hoki juga. Memang tangannya lagi panas kan. Tapi di dunia game ada hoki ya berarti ya? Ada ya. Kalau ilmu kan sama aja. Benar. Sekarang kan ilmu banyak aja di media-media gitu kan. Di YouTube juga kita bisa lihat ya belajar ya. Facebook apa semua ada lah. Benar. Kan saya kan memang bikin itu kan dulu kan. Dan akhirnya menang di sebagai juara 1. Juara 1 luar biasa ya. Itu finalnya kita ya itu yang saya bilang, mereka berdua itu Eropa, yang dari Portugal sama dari Belanda. Dan mereka itu udah mewakili tim e-sportnya sepak bola dunia. Apa itu waktu itu? Dulu yang satunya yang dari Belanda itu dia Celtic. Celtic ya. Yang satunya dia itu dari Arsenal. Mereka datang itu. Kita orang Kukar nih. Orang Tenggarong nih ngalahkan Arsenal sama Celtic nih. Jadi yang saya banyak pelajari itu kok mereka nih mainnya pakai mainnya? Iya. Main minum aqua, pisang ternyata. Waduh, kayak main bola kan pisang ternyata ya. Asupan nutrisinya kan mungkin ya. Kalau kita kan ada kopi ya, abang nggak rokok gitu. Memang beda ya. Pantas aja orang lebih pintar gitu kan. Cuma yang nggak tahu kita ya, memang rezeki lah pada waktu itu lah. Ya kita BO3 tuh kita menang langsung 2-0. Langsung 2-0 ya. Ya itu paling menurut saya luar biasa pengalaman saya itu. Mungkin pengalaman di awal masuk timnas, terus akhirnya dikontrak oleh setelah itu juara Piala Raja itu.
Next, selanjutnya nih brother. Kalau saya sih sebenarnya nggak muluk-muluk lah. Cuma ya. memang kalau ada rezeki saya mau ke Eropa. Mau ke Eropa ya. Karena itulah tujuan akhirnya. Benar. Kan tinggal itu aja yang belum. Tinggal itu. Wih. Ya kan? Bukannya sombong. Nasional sudah, Asia sudah oke lah ya kan. Di kontrak sudah sama tim sudah. luar. Artinya memang kalau memang ada jodohnya, ada rezekinya ya saya mau ke Eropa. Arahnya ke Eropa ya. Nah, karena memang kalau sebelumnya pun dari setelah saya menang yang lawan Eropa itu, main Eropa itu banyak yang udah yang kontak. Banyak yang kontak ya. Ya saya sebutkan aja lah, Celtic pernah. Zenit Rusia itu pernah. Oke, Zenit. Karena tim-tim lisensi yang dari Konami itu mereka harus bikin e-sport. Karena mereka ada liga. Benar. Bukan liga bola aja kan, liga realnya kan ternyata e-sportnya ada. Dan itu menurut saya kalau saya udah mencapai ke sana, udahlah tamat ya. Tinggal nanti melanjutkan aja nih yang siapa lagi gitu kan. Siapa tahu bisa jadi coach kan. Bro, PS4 nih. Kita bicara sekarang PS5. Iya. PS5 sudah mulai arah-arah ke PS5. Kalau PS5 sih kemungkinan tahun depan ya. Tahun depan ya Mas. Karena gini, yang sekarang ini PS4 ini PES 2021 yang dipakai. Itu kan cuma season update. Kalau yang 2022 itu nanti katanya diganti engine-nya, yang pembuatnya nih. Jadi memang nanti agak berbeda lagi. Gameplaynya berbeda ya. Cuman kalau sekarang ini berbeda dari PS4 ke PS5. Sebenarnya di arah grafisnya aja. Kalau pencet kan pasti sama. Benar ya. Kalau ngumpan pasti X kan. Iya, kotak ya, itu aja kan. One-to-nya tetap L1 kan. L1 X kan gitu kan. Gak ada yang berubah. Ya. Nggak tahu ya kedepannya nanti bakal jadi seperti apa ya. Cuma ya pasti lebih bagus lah. Lebih bagus ya. Bisa pasti lah karena zamannya kan. Semakin gitu, wah pokoknya ngikutin terus. Yang penting semoga ada yang sponsorin beli kan, tinggal pakai aja kan. Iya. Bro, ini nih pesan buat teman-teman di rumah nih ya kan. Ini thank you banget nih. Ya. Baru kali ini kita datangkan tamu yang sangat luar biasa. Menurut saya karena kelasnya sudah kelas Asia nih ya kan. Kemarin juga ada Bang Kete tuh ya kan. Iya, sama Acil. Sama Acil. Waduh ada Acil nih, kenapa saya nggak barengan aja ya? Itu ya. Bisa kita ini kenapa nih? Nah, terus pesan buat teman-teman nih, apalagi untuk teman-teman yang sekarang lagi kegandrungan dengan e-sport sendiri nih. Buat teman-teman sendiri. Kalau saya sih, saya dari awal yang ngomongnya nih. Memang sekarang itu sudah enak zamannya. Karena ada media itu pertama. Termasuk ini kan, ada Busam juga kan. Dan yang kedua, sekarang ada organisasi e-sport. Nah, artinya arahnya memang nanti akan kelihatan itu game itu seperti apa. Bahkan itu bisa dilirik. Kalau zaman saya kan nggak ada itu. Benar. Kita ini kan memang mainnya kan udah berbeda. Mainnya cuma di dunianya, nggak sekarang ini di up semua. Benar. Kan. Di upgrade lah. Jadi sekarang tuh udah zamannya udah enak. Nah, yang paling penting itu kalau kita memang mau main misalnya main PS, ya udah main PS aja. Jangan semuanya disikat. Fokus aja ya. Fokus ya. Gak bisa lah kotak kita kebagi-bagi semua. Benar. Kalau kita mainnya mobile ya mobile aja. Banyak kok orang-orang Kaltim contohnya kayak PUBG, Mobile Legend, ada yang main di Jakarta, tim-tim besar gitu kan. Cuma kan kayak ketahuan aja nih. Aku juga banyak ya ternyata ya. Banyak juga. Banyak ya. Cuma ya itu sekarang ini kan ya alhamdulillahnya lah ada media-media ini kan. Itu supaya ngangkat gitu semua kan. Nah, dan kabar bagusnya semoga aja kalau PON itu jadi e-sport. Nah, ini nih saatnya nih. Talenta yang ada di daerah masing-masing itu yang diangkat. Benar. Bukan orangnya itu aja. Benar. Ya kan? Ya mungkin saya bisa jadi coachnya. Official kan? Itu kan arahnya ke sana ya. Ya terus sungguh-sungguh aja lah. Dan game sekarang bukan kriminal kan? Bukan. Kalau zaman dulu kita game masih kita main GTA dimarahin dulu. Iya, kriminal. Padahal juga ya. Sekarang game di streaming terus kok gamenya gak ada masalah ya, gitu. Benar ya, dan itu tadi ya mungkin satu yang bisa saya ambil dari acara podcast hari ini, bekerjalah dengan passion ya mungkin ya. Kalau saya itu passion intinya, ya, jangan kita ngelihat nominalnya dulu nih ya. Berapa nominalnya nih, dan bekerjalah, tunjukkan prestasi, baru kita bicara itu. Jangan yang belum ada prestasi
ini nih mau kontraknya sama nih ya kan nggak mungkin kan hanya segini. Iya kan, berarti kita bicara etika lah. Etika ya bro. What's untuk teman-teman di rumah? Kalau saya sih jangan pantang menyerah lah. Kalau pertandingan itu belum selesai ya itu aja sih sebenarnya. Dan sebenarnya pertandingan itu nggak bakalan selesai gitu ya, ya pasti ada terus, cuma pasti kita ada. aja lagi Mental juara harus dipertahankan. iya mental lah. Mental ya. Sah terus kan. Terima kasih banget nih Bang Giwai ya kan, Kidal. Kidal. Anak Kidal dari Tenggarong ya kan, yang mulai start karirnya dari rental PS. Wow, ya kan, sampai akhirnya ke Liga Thailand. Dan mudah-mudahan kita doakan semua bakalan bertanding di kelas Eropa. Ya, amin amin. Mudah-mudahan ya. Kita doakan semua. Nah, terima kasih Bang Giwai sudah datang di ya media kecil kita ini ya kan. Nanti besar. Ulang lagi ya kalau besar ya. Terima kasih terus bisa disaksin nanti di YouTube kita. Oke. Ya kan. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi buat Bang Giwai. Kita bicara nggak usah pemerintah deh ya sekarang ya. Ada yang mau disampaikan nggak sama kepala daerah atau pemerintah nih? Ya susah juga ya kalau itu. Susah ya. Ya biarlah media aja ngangkat lah. Media yang ngangkat kalau ya. memang ada rezekinya ke arah sana, pemerintah mau lihat kita. Satu aja pesan saya nih. Nah ini nih untuk daerah ya. Jangan kita bicara talent. Talenta atau e-sport kita. Yang penting itu apa? Kita harus siapkan fasilitas dulu. Fasilitas, oke. Benar. Jadi gini, kalau kita punya pemain, Ya. punya talenta itu yang saya bilang, kalau kita nggak ada fasilitas itu sama aja bohong. Sama aja bohong ya. Jadi kita harus bangun itu dulu, bangun tempat, arena lah saya bilang, kayak home base atau GH kan yang namanya kan sekarang GH, gaming house itu kan ya buat itu, baru kita bisa lihat pergerakannya. Tapi kalau kita cuma ngomong-ngomong aja kan susah. Ya, Gitu. Padahal ya akhirnya atlet kita lebih mungkin ya ini bener apa enggak ini ya kan, lebih banyak dihargai di luar negeri daripada di dalam negeri sendiri ya. Setuju nggak itu? Setuju ya. Di luar pun ya kayak gitu. Benar. Jadi arena dulu mereka. Kalau misalnya pemerintah pun mau mendukung ya kan, harusnya siapkan fasilitas. Mereka talenta banyak sangat ya kan. Talenta kita luar biasa, Indonesia sangat luar biasa lah. Banyak lah kalau untuk urusan gitulah. Game-game gitu tuh jago-jago semua. Yakin lah saya. Bener. Bisa lah atau kejuaraan dunia aja. Kejuaraan dunia ya kita sudah buktikan lah ya kan. Ya, kita bisa beberapa lah. tahun ini kita sudah juara dunia terus ya. Oke, makasih banyak Bang Giwai. Thank you sudah datang ke studio kita. Sama-sama, makasih 3 kali sudah saya ulangi. Karena seru banget ngobrol dia, brother. Ya kan? Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa saya Agung nih. Itu diingatin terus sama tim kreatif kita nih ya kan. Nah, ikutin terus berita-berita yang menarik, yang informatif dan edukatif di Busam TV. Terbaik, tepat, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadika. Sawadika.